Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online-nya, kita berdoa dibawa oleh Kakak Suryanti. Ya adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati memelihara kami hingga pada pagi hari ini kami tetap sehat dan kuat. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita kasih pujian yang berjudul Bapak Abraham. Adik-adik yang di rumah boleh silakan berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga semuanya sehat. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, Kakak yang pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita
Kak Evi minggu lalu. Nah, Kak Evi menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Jadi pada pagi hari ini juga kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian. Pada hari ini kita punya 3 pasal ya adik-adik yang terdapat di dalam Kejadian pasal 43, 44 dan 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun
Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kakak akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memberi ayat al-hafalan untuk adik-adik yang ada di rumah yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini ayat hafalan kita minggu ini. Nanti videonya bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Baiklah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan baik. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeah.